Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan memperlihatkan proses pengujian 3 titik standar ASTM D790 untuk material komposit dengan kode spesimen H1 dengan jarak support 10 mm. Baik, mari kita mulai pengujian kita kali ini. Nah, pada pengujian kali ini spesimen kodenya H11 ya. Kita uji lentur 3 titik pada jarak support 100 mm atau 10 cm. Nah, baik, ini proses pengujian sedang berlangsung. Untuk pengujian yang pertama, kita perhatikan beban berada di cak atas ya, cak atas dari alat uji. Alat uji ini bernama tensilen dengan maksimum beban adalah 40 kN. Baik, kita perhatikan spesimen perlahan-lahan mulai mengalami lendutan ya, mengalami lendutan, dan terus beban akan diberikan terus ya, hingga nanti spesimen akan mengalami kepatahan. Jadi kita perhatikan di sini perlahan-lahan dia ya. Kecepatan beban diberikan adalah 1 mm per menit untuk pengujian yang pertama ya, pengujian pertama. Nanti untuk pengujian yang kedua dan ketiga kita akan percepat lagi ya, jadi 5 mm per menit. Nah, baik. Ini kita perhatikan terus ya. Lendutan berada tepat di tengah ya, di tengah batang. Nah, jadi ini spesimen komposit dengan kode bahan H1. H1 perulangan pertama atau pengujian pertama. Jadi variasinya diberi kode H1. Yang kita perhatikan terus melendut ya, terus mengalami pelendutan. Nah, nanti dari sini akan diperoleh grafik ya, grafik beban atau gaya terhadap pertambahan atau ya tambahan panjang itu atau lendutan ya. Kita perhatikan semakin lama semakin melengkung ya, semakin melendut dia. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah spesimen kita tidak boleh lebih kecil dari support. Maka sebelum kita uji kita harus memperkirakan dulu panjang spesimen yang diperlukan. Oke, baik. Beban diberikan terus sehingga spesimen terus mengalami pelendutan. Nah, jadi kalau pengujian material seperti ini, pengujian kekuatan material, mekanik kekuatan material. Jadi benar-benar kekuatan mekanik. Baik. Terus saja ya. Perhatikan di tengah-tengah ini ya. Nah, hingga akhirnya rusak. Nah, ini kerusakan yang terjadi pada spesimen ketika menguji itu terlihat di grafik ya, grafik pengujian. Ya, sayangnya di sini saya tidak bisa tunjukkan grafik tersebut. Ya. Nah, baik, sebentar lagi spesimen akan rusak. Nanti saya akan tunjukkan grafik terakhir aja ya, grafik terakhir hasilnya. Baik, pengujian pertama selesai ya. Nanti dilanjutkan pengujian yang kedua. Baik, setelah kita menguji pada variasi H1
uji pertama. Jadi kita beri kode H11, maka kita akan lanjutkan pada pengujian tetap pada variasi H1, tapi pengujian yang kedua. Jadi dalam satu variasi kita akan menguji 3 kali ya, 3 kali pengujian, sehingga kita bisa mendapatkan nilai rata-ratanya nanti. Baik, kita akan mulai pengujian H12. Baik, pengujian yang kedua ya, H12 itu dengan data spesifikasi panjang 155 mili, lebar 24 mili, dan tebal 7 mili. Kemudian beratnya 27 gram ya. Dengan jarak sapu tetap sama, yaitu 100 mm atau 10 cm. Baik, pengujian sudah dimulai. Kita perhatikan spesimen sudah mengalami pelendutan ya, dan kecepatan beban sudah kita tambah menjadi 5 mm per menit, sehingga pengujian ini lebih cepat dari pengujian yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama tadi kita hanya mencoba kecepatan pembebanan ya, ternyata 1 mm itu lama ya. Nah, maka kita tambah sedikit, tetapi tidak mengurangi dari hasil yang diperoleh. Baik, kita perhatikan semakin lama semakin besar lendutannya. Sama, ini spesimen kita uji sampai rusak ya. Baik, kita perhatikan terus ya. Beban terus diberikan hingga akhirnya spesimen mengalami kerusakan. Setelah itu nanti saya akan memperlihatkan grafik hasil pengujian untuk variasi H1 ini. Nah, kita perhatikan sekilas bentuk kurva kepatahannya, kerusakan atau kurva lendutannya mirip persis dengan H11 ya. Oke, baik, terus beban kita berikan terus. Nah, material tetap sama, bahannya komposit dengan kode H1. Kode bahan H1. Oke, sebentar lagi selesai nih sepertinya. Spesimen akan patah ya. Iya, ini sudah over ya, sudah tinggi sekali. Ya, itu dia, kayaknya udah patah itu. Baik, pengujian selesai untuk H12. Baik, selanjutnya kita akan menguji spesimen yang ketiga dari variasi komposisi H1 yang kita beri kode H13. Baik, spesimen ini spesifikasinya adalah panjang 155 mm, kemudian lebarnya adalah 23 mm dan tebalnya 6,5 atau 6,5 mm dengan berat atau massanya yaitu 23 gram. Kecepatan pembebanan tetap 5 mm per menit dan jarak support tetap kita atur di 100 mm. Baik, mari kita ikuti pengujian untuk variasi H13. Baik, ini pengujian spesimen kode H13 sudah dimulai ya, sedang berlangsung nih. Perhatikan spesimen langsung mengalami pelendutan ya. Kecepatan pembebanan kita tambah jadi 5 mm per menit ya. Jadi sama dengan H12 tadi. Nah, kita perhatikan spesimen terus mengalami pelendutan ya. Nah, dan material sama, komposit juga dengan kode H1, tapi pada pengujian yang ketiga atau kita beri kode H13. Nah, bentuk lendutan juga kita perhatikan tidak jauh beda dengan H11 dan H12 ya. Jadi kita perhatikan terus, beban terus diberikan
dan spesimen terus mengalami peredutan. Nah, nanti sama seperti H11 dan H12 ini kita akan hentikan ketika ketika spesimen rusak. Dan setelah itu saya akan tunjukkan grafik hasil pengujiannya. Nah, jadi saya ulangi lagi, ini adalah pengujian statik, ya. Statik 3 titik atau 3 point bending, pengujian statik lentur 3 titik atau 3 point bending dengan kode atau standar pengujian adalah ASTM D790. Nah, kita ambil jarak support 100 mm atau 10 cm. Oke, baik. Kita perhatikan terus spesimen terus mengalami lulutan yang besar, ya. Nanti akhirnya akan rusak, ya, akan patah. Setelah itu baru saya perlihatkan grafik hasil pengujiannya. Ya, baik. Sepertinya sebentar lagi pengujian akan selesai. Karena dari grafik di mesin sudah mulai turun, ya, kekuatannya. Oke, baik. Pengujian selesai. Maka saya akan tunjukkan grafik hasil pengujiannya. Sebelum saya menunjukkan grafik hasil pengujian lentur 3 titik tadi untuk variasi H1, ya, untuk komposisi H1, saya harus menunjukkan dulu standar pengujian lentur tersebut, yaitu ASTM D790. Nah, berikut ini, ya, ini adalah standarnya, ya, ASTM D790, standar pengujian untuk sifat lentur bahan plastik diperkuat maupun tidak diperkuat, ya. Dan juga untuk material listrik, ya, material insulating listrik atau penahan listrik. Jadi dua material itu bisa menggunakan standar ini untuk ujian lentur, ya. Nah, baik. Selanjutnya, dari standar ini yang perlu kita adopsi, yang kita ambil adalah kekuatannya. Apa rumus kekuatan lentur dan regangannya, ya. Jadi biasa tegangan regangan, ya. Jadi kita harus tahu. Nah, dari standar ini sudah tertulis di sini, ya, di subbab 12 calculation. Di situ subbab 12.2, bahwasanya kekuatan lentur mengikuti rumus ini, ya. Sigma F sama dengan 3PL per 2BD pangkat 2. Ya. Dimana P inilah beban, ya. F, ya, sama beban dalam Newton atau pound force, ya. Kita gunakan Newton. Kemudian L ini adalah panjang support, kita gunakan yang 100 mili tadi. Kemudian B adalah lebar, ya. Lebar lebar spesimen, ya. Kemudian baru D adalah tebalnya, ya, tebal dari spesimen. Jadi mudah-mudahan data tadi sudah ada semua, ya, sudah ditunjukkan pada ketika pengujian tadi. Nah, kemudian demikian juga untuk regangan, ya. Regangan menggunakan subbab 12.4, ya, flexural strain. Jadi rumusnya adalah epsilon F, ya, itu epsilon F sama dengan 6D, D besar dikali D kecil dibagi L besar. D besar itu adalah maksimum defleksi pada pusat beam, ya. Jadi tadi tengah-tengahnya itu, ya. Sementara L adalah, ya, tadi jarak support 100 mili, kemudian D itu adalah tebal spesimen. Jadi insya Allah data ini ada semua, ya. Baik, kalau sudah diperoleh formulanya sesuai dengan ASTM D790, maka baru kita bisa mendapatkan grafik tegangan-regangannya. Setelah formula tegangan dan regangan yang telah saya sebutkan tadi diperoleh, maka selanjutnya kita
akan mengolah data-data hasil pengujian tersebut dengan menggunakan formula tersebut. Saya menggunakan aplikasi atau software spreadsheet dari jenis Microsoft Excel. Nah, selanjutnya setelah diperoleh data-data tersebut, saya mengubahnya menjadi dalam bentuk grafik seperti grafik berikut. Di sini terdapat 3 grafik hasil pengujian untuk variasi H1. Nah, kemudian selanjutnya tugas lanjut kita setelah ini adalah mencari kekuatan lenturnya. Nah, dalam mencari kekuatan lentur ini, kalau untuk material komposit, biasanya kita menggunakan metode offset, ya, offset 0,2%. Baik, saya pikir itu saja video mengenai pengujian lentur spesimen komposit dengan menggunakan standar pengujian ASTM D790 untuk kode spesimen H1. Semoga video ini memberikan manfaat khusus untuk mahasiswa sekalian, sehingga nanti bisa mencoba mengolah data, ya, yang serupa mungkin untuk data pengujian lentur dengan cara-cara yang telah saya sampaikan tadi. Semoga sukses, ya, bisa menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.